pada warna indahmu, menatap langkahmu, menatapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Rasul mempunyai sifat wajib. Yang nomor 3 yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Maka dari itu kalau mendapat wahyu dari Allah harus disampaikan kepada umatnya. Coba dibuka halaman 59. Wa man nursilul ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar gembira dan kabar untuk menyenangkan kabar gembira. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifai akan menjelaskan kaitannya dengan kelompok kami di kelompok 10 yang berjudul dengan pengembang media dalam pembelajaran lingkungan. Nah, di sini apa sih pembelajaran lingkungan? Ya, ini adalah media yang ada di sekitar kita yang akan difungsikan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran kita. Nah, di sini yang mana karakteristik dalam pembelajaran lingkungan ini adalah yang pertama adalah pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Nah, di sini apa sih pembelajaran yang akan kita lakukan adalah berbasis lingkungan, yang mana kita akan dapat menggunakan lingkungan di sekitar kita yang berfungsi sebagai media pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan topik materi yang akan dipelajari. Nah, di sini adalah menentukan topik yang akan kita pelajari. Yang mana dalam pembelajaran tentunya kita akan memilih topik apa yang kita akan bahas. Nah, disitulah di sini pentingnya topik dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini pembelajaran akan dapat dinikmati atau dapat diserap dengan baik jika kalau siswa itu dapat menikmati dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi itulah tadi apa sih ciri-ciri dalam pembelajaran lingkungan. Yang mana pengembangannya dalam lingkungan ini adalah yang pertama mengembangkan nilai religius, yang kedua adalah mengembangkan nilai kemanusiaan, itu mengembangkan nilai sosial yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah mengembangkan karakter yang baik. Jadi kita akan mengembangkan sopan santun kita yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah saling menghormati antar sesama, baik peserta didik, orang tua, guru maupun masyarakat. Kita akan menanamkan nilai sosial yang ada di sekitar kita. Yang kelima adalah guru sebagai pendidik, asesor, teman atau motivator dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam adalah mengembangkan budaya kebinekaan tunggal ika. Di sini adalah nilai kenegaraan atau nasionalis dari peserta didik akan berkembang dengan baik. Nah, itulah bagaimana lingkungan yang akan berfungsi sebagai nilai pendidikan dalam belajar mengajar di sekolah. Ya, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini dibagi menjadi 4, yakni lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan kultural. Yang pertama adalah lingkungan sosial, sebagai sumber berkenaan dengan interaktif manusia dengan kehidupan bermasyarakat seperti organisasi sosial, adat kebiasaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan. Yang kedua adalah lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, musim, dan sebagainya. Siswa dapat mengamati dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di alam sekitarnya. Yang ketiga adalah lingkungan buatan.
Lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh lingkungan buatan antara lain irigasi, pertamanan, kebun binatang, dan sebagainya. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari aspek prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, serta aspek-aspek yang lain. Yang keempat adalah lingkungan kultural. Nah, lingkungan kultural ini seperti lingkungan sosial, di mana mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan menjadi faktor pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan dan mengenal kehidupan beragama dan sistem nilai yang dianut penduduk sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NIM 2011800148. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan poin C dan D. Poin pertama C. Poin C adalah fungsi media pembelajaran lingkungan. 1. Psikologis. Psikologis adalah stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Kedua, fungsi pedagogis, yaitu lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, instruksional. Instruksional adalah suatu lingkungan pengajaran atau pembelajaran yang dibuat secara khusus. Selanjutnya poin D, teknik menggunakan lingkungan. Teknik menggunakan lingkungan ada 5. Yang pertama, 1. Survei. Siswa melakukan kegiatan observasi di lingkungan masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, atau dan kependudukan dan lain-lain. Yang kedua, berkemah. Siswa melakukan camping atau berkemah untuk menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Ketiga, karya wisata, yaitu kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Yang keempat, praktek lapangan. Praktek lapangan suatu bentuk implementasi siswa secara sistematis dan sinkron untuk memperoleh keterampilan dan kecakapannya khusus. 5. Mengundang narasumber, yaitu mengundang tokoh masyarakat ke sekolah untuk memberikan penjelasan atau memberikan wawasan mengenai keahliannya di hadapan siswa. Selanjutnya itu poin F, yaitu keuntungan memanfaatkan media lingkungan antara lain itu pertama, menghemat biaya. Yang kedua, memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Yang ketiga, pelajaran lebih aplikatif. Materi belajar yang diperoleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung oleh para siswa tersebut. Yang keempat, media lingkungan memberikan pengalaman kepada siswa. Yang kelima, siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan benda, lokasi, atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah. Hasil observasi dari kelompok kami di SDN 1 Lologato. Di sana media pembelajarannya kurang digunakan karena di setiap kelasnya belum terdapat proyektor dan alat-alat elektronik yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi terdapat ruangan tertentu yang di sana terdapat alat-alat elektronik seperti komputer dan yang lain sebagainya. Jadi waktu untuk menggunakannya juga tertentu juga. Tetapi di dalam kelas-kelas terdapat tempelan-tempelan di dinding seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, dan sebagainya. Di sana juga terdapat lingkungan-lingkungan yang sudah memenuhi proses pembelajaran.
seperti musola. Di musola tersebut siswa bisa mempraktekkan tata cara sholat, wudhu,